Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu syu'ba idza syi'ta sahla. Faqala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali dengan pembahasan kitab Al-Atfal Yas'alun al-Imam, yang mana karangan Syekh Ahmad Muhammad Ahmad At-Thayyib, yaitu salah satu Grand Azhar di Mesir. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu limadza khalaqallahu ba'dal bashari bisifatin biha naqsun. Artinya yaitu kenapa Allah menciptakan sebagian manusia dengan sifat-sifat yang mempunyai kekurangan. Jadi di sini para anak kecil tersebut bertanya kepada Grand Syekh, yaitu tentang kenapa pada manusia ini diciptakan berbeda-beda bentuknya, diciptakan dalam berbagai bentuk, diciptakan dengan sifat-sifat yang berbeda. Kenapa tidak manusia dari zaman Nabi Adam sampai hingga yaumil kiamah itu disamakan bentuknya, sifatnya, ataupun hal-hal yang lainnya? Kenapa harus dibedakan? Pertanyaan yang cukup menarik, dan mungkin di antara kita pernah juga mempertanyakan hal yang sama. Kenapa ya Allah tersebut menciptakan manusia dengan berbagai sifat dan berbagai bentuk? Kenapa tidak disamakan saja? Lalu jawaban Syekh Ahmad Thayyib yaitu Allah Ta'ala khalaqal khalqa bitanawwu'in wa ikhtilafin. Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk tersebut, seluruh makhluk. Apa yang dikatakan dengan makhluk? Makhluk yaitu masih Allah, yaitu zat yang selain Allah. Seluruh sesuatu yang selain Allah itu dinamakan dengan makhluk. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk itu bitanawwu'in wa ikhtilafin. Itu dengan cara yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Intinya selain daripada Allah itu diciptakan, Allah menciptakannya dengan berbagai bentuk dan bermacam-macam. Falam yakhluqil khalqa kullahum duna ikhtilafin. Nah, Allah tidak menciptakan makhluk kullahum seluruhnya. Di sini ditegaskan dalam Syekh menjawab itu memakaikan taukid. Memang seluruh makhluk tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah tanpa adanya perbedaan. Tidak ada kesamaan. Lalu bagaimana dengan manusia yang kembar? Manusia yang kembar tersebut hanya memiliki beberapa kesamaan. Bukan dari A sampai Z-nya itu sama. Tapi terdapat beberapa perbedaan. Fa khalaqat tawila wal qasira. Di antara perbedaan-perbedaan yang disebutkan yaitu di antaranya Allah menciptakan tawil tersebut bisa kita katakan panjang ataupun tinggi, wal qasira dan pendek ataupun singkat. Wal abyad wal aswada. Dan Allah juga menciptakan yang putih, wal aswada dan yang hitam.
wasamina wan nahifa, dan ataupun berlemak, wan nahif dan kurus. Mungkin ada di antara kita yaitunya diciptakan oleh Allah badannya yaitu besar ataupun gemuk, dan adanya juga yang kurus. Wal aiman wal a'sar, dan Allah juga menciptakan yang kanan dan yang kiri. Wa kullu hadza yadullu ala qudratihi wa azmatihi fi khalqihi. Kunci daripada diciptakannya seluruh makhluk tersebut berbeda-beda, yaitu seluruh ciptaan yang berbeda-berbeda tersebut. Seluruh ciptaan yang berbeda tersebut, yaitu menunjukkan di atas kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Itu kuncinya nomor satu. Kenapa Allah menciptakan manusia tersebut atau seluruh makhluk dengan sifat yang berbeda? Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa Allah tersebut mampu untuk menciptakan banyaknya ciptaan. Bukan hanya mampu satu saja, tetapi mampu menciptakan banyaknya ciptaan yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa Allah tersebut maha kuasa. Menunjukkan kudrahnya Allah itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya kita ditanya oleh seseorang, kenapa Allah menciptakan makhluk ini berbeda-beda? Itu jawabannya adalah yang pertama, menunjukkan bahwa Allah tersebut mempunyai kudrah yang sangat luar biasa, mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa, sehingga mampu menciptakan ciptaan yang berbeda-beda. Dan kunci yang kedua yaitu wa azmatihi, dan karena agungnya Allah, karena besarnya Allah fi khalqihi, pada ciptaannya. Jadi jika ditanya kenapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai-bagai sifat, yaitu yang pertama karena Allah mempunyai kudrah yang luar biasa. Yang kedua yaitu karena Allah tersebut mempunyai sifat yang azim, mempunyai sifat yang agung. Jadi Allah menciptakan manusia tersebut berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai sifat dengan menciptakan yang berbeda-beda, itu bukan tanpa alasan, tetapi menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang mampu menciptakan apapun. Akan tetapi harus kita ingat di dalam tauhid, ta'alluq kudrahnya Allah adalah kepada hal yang mungkin. Kepada hal yang mungkin. Apa contohnya hal yang tidak mungkin? Yaitu kita tidak bisa mengatakan apakah Allah sanggup memasukkan bumi yang begitu besar ke dalam lubang penjahit. Maka hal tersebut bukan termasuk ke dalam ta'alluq kudrahnya Allah, bukan termasuk kepada hal yang mungkin. Maka kita tidak layak untuk mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi, jika kita balikkan bumi tersebut diubah oleh Allah menjadi sekecil jarum tadi, dan jarum tersebut yang awalnya kecil diubah menjadi sebesar bumi, baru bisa bumi tersebut masuk ke dalam lubang penjahit. Intinya harus kita ingat adalah ta'alluq kudrahnya Allah kepada hal-hal yang mungkin, tidak termasuk kepada hal-hal yang tidak mungkin. Wal makhluqul ladzi khalaqallahu bi hay'atin aw sifatin muayyanah wa yash'urul insanu bi naqsin aw 'adama taqabbulillah fa hadza ibtila'un min Allah ta'ala hal yasbiru 'alaihi wa yaqbalu khalqallah. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan satu keadaan, baik dengan keadaan yang menyenangkan ataupun yang lain-lain, au sifatin muayyanah, ataupun dengan sifat yang tertentu, dan manusia tersebut merasakan binaksin, adanya kekurangan. Wish'irul insanu binaksin. Binaksin tersebut berposisi sebagai
maf'ul bih. Manusia tersebut terkadang merasakan kekurangan dalam dirinya. Au adama taqabbulillaha, atau adanya rasa tidak menerima laha. Laha ini marja domirnya itu sifat yang tertentu ataupun keadaan, satu keadaan yang tertentu. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan satu keadaan atau sifat yang tertentu, dia akan merasakan pertama adanya kekurangan, atau dia merasakan tidak menerima dengan hal tersebut. Mungkin bisa jadi ada seseorang yang diciptakan oleh Allah, mohon maaf, dalam artian ada bahasa zaman sekarang itu tidak good looking. Mungkin bisa jadi kita katakan seperti itu, dan dia tidak merasa bersyukur, akan tetapi dia merasa kekurangan dan tidak menerima terhadap ciptaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dalam artian dia tidak menerima bahwa dirinya tersebut tidak good looking, tidak cantik, tidak ganteng di mata orang lain. Dia tidak menerima hal tersebut. Itulah yang dimaksud dalam kalimat ini. Fahada, maka maksud yang di belakang ini adalah manusia merasa kekurangan dan tidak menerima tentang hal tersebut, yaitu ibtila minallahi ta'ala lahu. Itu adalah cobaan. Ibtila itu adalah ujian ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah untuk manusia tersebut. Yang namanya ujian, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abda ibtalahu." Jika seandainya Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi ujian oleh Allah terhadap manusia tersebut bukanlah bentuk bencinya Allah, bukanlah bentuk marahnya Allah. Akan tetapi itu adalah satu pesan kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba. Poin dari ujian tersebut yang pertama yaitu hal yasbiru alaihi. Apakah hamba tersebut sabar terhadap sifat atau bentuk yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Apakah dia sabar terhadap sifat tersebut? Apakah dia sabar terhadap keadaan tersebut? Apakah dia mengutuk Allah? Apakah dia mengecam Allah? Atau bahkan na'udzubillah min zalik, wala'iyadzubillah, dia mengatakan Allah tersebut tidak adil. Dan ujian kedua yaitu wa yaqbalu khalqallah. Dan apakah hamba tersebut, manusia tersebut menerima ciptaan yang telah Allah berikan, menerima dengan apa adanya ciptaan tersebut. Wa yata'ayashu bihi, dan hidup dengan ciptaan tersebut, dan dia hidup dengan tenang, tidak ada merasakan kekurangan. Apakah seperti itu? Wa yu'addi mahamahu, dan menunaikan dan mencapai seluruh cita-cita yang dia inginkan. Jadi poin ujian yang diuji oleh Allah kepada manusia ataupun kepada makhluk yang diciptakan dengan satu keadaan ataupun satu sifat yang tertentu, yaitu ujian yang pertama, apakah manusia tersebut sabar, dan yang kedua, menerima apa yang telah diciptakan untuknya, dan yang ketiga, hidup dengan tenang, yang keempat, mencapai seluruh cita-cita yang dia inginkan. Am annahu yai'asu, atau sebaliknya, yai'asu, dia menjadi putus asa terhadap kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia diciptakan dalam keadaan tidak good looking, sehingga dia merasa minder terhadap orang-orang lain. Dia menjadi putus asa dan na'udzubillah wal i'azubillah, sampai-sampai bahkan dia berkeinginan untuk bunuh diri.
Nauzubillah min zalik. Wa yaskhutu ala khalqillahi wa ata'ihi. Dan dia marah terhadap ciptaan Allah wa ata'ihi dan pemberian Allah. Nauzubillah. Jadi ujian tersebut, Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan sifat, dengan berbagai keadaan, yaitu menguji hamba tersebut apakah dia sabar atau dia putus asa dalam kehidupannya sehingga ingin bunuh diri, ataupun dia marah atau benci terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuknya dan pemberian Allah tersebut. Dalam artian dia benci, dia tidak menerima terhadap pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Mungkin dia diciptakan dalam keadaan mata yang buta sebelah, atau mata yang tidak ada, ataupun telinga yang berbagai bentuk. Diciptakan seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut yaitu yang pertama adalah berupa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang pertamanya adalah menunjukkan bahwa Allah mempunyai kudrah yang luar biasa. Yang kedua, Allah tersebut mempunyai sifat yang agung. Yang ketiga, menunjukkan bahwa perbedaan sifat tersebut adalah ujian dari Allah. Tapi poin yang akan diujikan yaitu yang pertama kesabaran. Yang kedua, menerima. Yang ketiga yaitu hidup dengan tenang. Yang keempat yaitu menggapai cita-cita. Atau kebalikan daripada sifat-sifat tersebut, yaitu dia putus asa atau marah dan tidak menerima hal yang telah Allah berikan. Mungkin hanya sekian kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertanyaan yang ketiga ini. Mungkin barangkali di lain pertemuan kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sungguh menarik dan amat penting untuk kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.